setia, solusi empati, tegas inovasi andal. Setia, solusi empati, tegas inovasi andal. Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 150 0164, call center dan ajib siap melayani. Setia. Data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia mencatat jumlah pelaku UMKM di Indonesia saat ini mencapai 64,2 juta, di mana 37 juta atau 58%-nya merupakan yang dikelola oleh perempuan. Hal ini membuktikan bahwa perempuan Indonesia memiliki peranan yang sangat besar untuk ketahanan keluarga dan juga ketahanan negara. Dalam semarak memperingati Hari Perempuan Internasional, di layanan Jakarta On TV hari ini, saya akan mengajak pemirsa untuk berkenalan dengan salah seorang perempuan hebat, pelaku UMKM di bidang kerajinan tangan, pemilik brand Pushcraft. Berdiri sejak 21 tahun lalu, Ibu Rati Puspitawati berhasil mengembangkan hobinya dalam berkerajinan tangan dan beliau juga aktif, giat memberdayakan warga sekitar untuk menjadi seorang pengrajin Pushcraft. Tercatat 10 negara telah beliau kunjungi untuk memperkenalkan Pushcraft kepada pasar internasional. Kerajinan tangan rumahan yang mendunia. Simak selengkapnya di layanan Jakarta On TV. Inovasi andal, solusi empati, tegas inovasi andal, solusi empati, tegas inovasi andal. Ibu Rati Puspitawati atau biasa disapa dengan Ibu Ita, pemilik brand Pushcraft. Assalamualaikum, saya Rati Puspitawati, biasa dipanggil Ita Yudi. Selamat datang di Galeri Pushcraft. Ibu, terima kasih. Iya, Mas Aldi. Bu Ita, apa kabar nih? Akhirnya sampai juga nih di Galeri Pushcraft nih. Alhamdulillah nyampe juga ya. Sehat ya Bu ya hari ini ya? Sehat, alhamdulillah. Ini nampaknya di belakang kita sudah ada barang-barang Pushcraft nih. Saya udah nggak sabar, tadi saya jalan ke sini tuh udah kepikiran terus nih sama kerajinan tangan Ibu. Kita boleh ke situ ya? Yuk. Boleh ya? Ini ada apa aja nih Bu? Ya, awal sekali saya punya brand Pushcraft. Pushcraft itu dari Puspitawati. Pushcraft itu Puspitawati. Oh iya. Kakek saya tuh seneng, zaman dulu kan poes tuh pus ya. Dan dulu memang saya tuh senengnya kain-kain gitu. Terus karena saya ber-13 saudara, suka banyak juga limbah-limbah kain. Ibu mengajarkan jahit-jahit gitu. Terus suka ke Sarina. Jadi, Sarina zaman dulu tahun berapa tuh berarti itu Bu? Kalau saya sih tahun 75 tahun ya. 75 ya? Oh, tahun 75 Ibu udah sering ke Sarina, terus di situ ada produk-produk kerajinan gitu ya? Iya, di ground floor-nya tuh keren banget. Jadi saya tuh mulai SMP belajar, ibu yang ngajarin. Jadi ibu saya memang sudah memang lulusan menjahit ya. Jadi saya suka ikutin ibu ke Sarinah, terutama lihat model-model baju. Tapi terus saya sering ke ground floor dan itu keren-keren, dan saya juga nggak ngerti mau ngapain gitu ya. Tapi tertanam di benak saya. Ini Mas Aldi. Akhirnya jadi seperti ini. Wah, ini saya tertarik nih dengan ini nih. Ini
Apa nih, dompet ya Bu ya? Ini apa nih? Bukan ya? Oh, ini apa nih? Ini buat kalau ngangkat panci di dapur. Wah, bener. Fungsional. Jadi nggak panas gitu ya? Iya. Ini. Sambil kuku-kuku gitu juga. Iya, seru kan? Seru banget Bu ini. Luar biasa, ini menarik sekali ya. Ini pun perca-perca ini tadinya saya bikin mukena kain-kain gitu, terus banyak percanya menggunung gitu. Terus pandemi kan nggak bisa ngapa-ngapain, kita di rumah ngapain gitu ya. Terus ya udah deh kita olah kain yang ada karena kita nggak bisa ke pasar. Ya. Kita bikin masker dulu. Wah, luar keren biasa gak? Masker, keren banget Bu. Keren banget ini maskernya. Maskernya kan keren. Keren. Wah, ininya Ibu, bahan dasarnya nih, kain perca ini ya. Iya, itu ada di kardus ini ya. Tadi saya langsung tertarik nih. Jadi dari kain begini, pemirsa, ini langsung menjadi bahan-bahan seperti ini. Iya, ini awal kita bikin bros. Bikin bros tuh sekarung nggak bisa habis, aduh pusing gitu. Kalau kayak gini kan kayak nggak ada gunanya gitu Ibu ya, tapi Ibu akhirnya menggunakan ini menjadi satu hal yang sangat bernilai. Ini ini ya. Ini bed cover. Oh, ini bed cover. Kan kita nggak ada kerjaan ya. Aduh, tapi kalau sekarang kayaknya tapi jadi cantik banget Bu. Iya, ini apalagi nih saya lihat ini juga bajunya nih luar biasa ya. Iya, ini kan ada limbah-limbah kain ya, kita padu-paduin. Terus waktu itu ada katanya mau ada fashion show, cepet-cepet bikin. Ternyata ya menarik ya. Keren kan? Luar biasa pemirsa ya. DKI banget ya, bener banget nih ada ondel-ondelnya. Bukan, ini penari topeng. Penari ronggeng. Ya. Nah, ini menarik sekali Bu ya, bicara dengan kerajinan tangan. Apalagi nih yang Ibu mau tunjukin nih. Tas ondel-ondel. Tas ondel-ondel. Oh ya, ini nih tas ondel-ondel pemirsa. Ini luar biasa sekali. Jadi memang kalau seperti ini, barang-barang yang dipunya kita, kalau kita beli barang Ibu berarti kita eksklusif banget ya, nggak mungkin ada yang sama kan Ibu ya? Nggak mungkin ada yang sama. Nggak mungkin ada yang sama ya, karena kan dari kain perca tadi, tentunya kayak bed cover kayak gini cuma satu, baju kayak gini juga cuma satu, jadi semua eksklusif. Sarung bantalnya juga cuma satu, sarung bantalnya, luar biasa. Cakep kan? Cakep banget ini Bu. Luar biasa. Tapi kita memang mengolahnya tidak secara profesional, benar-benar profesional. Kan ada patchwork ya profesional. Kita tidak mengarah ke sana karena kayaknya susah banget gitu, terlalu lama. Kita mau daya jual yang cepet gitu ya, jualnya murah, udahlah. Gitu. Oh, jadi jadi cuan, yang penting jadi cuan. Jadi cepet, dengan memberdayakan masyarakat sekitar begitu ya Bu ya. Wah, saya tertarik nih sama cara bikinnya. Kita boleh langsung lihat-lihat ya Bu cara bikinnya Bu? Kami di sini ini awal usaha saya. Kemudian Allah kasih jalan lain. Oh, apa tuh Bu? Jangan kaget. Ternyata saya dari bikin bros dari kain, sekarang saya banyak bermain di aksesoris. Oh, aksesoris. Aksesoris. Nah, saya mau diajarin Ibu nih cara bikin aksesoris nih, boleh ya? Boleh. Boleh tapi banget yang ya. bikin kain tetap. Bikin kain tetap. Ada juga mau lihat. Tolong Mas Aldi ini. Ya, ini ya. Wah, ya aksesoris kayak gini. Ini salah satu aksesoris, tapi dari kain-kain juga. Gitu. Jadi mix, jangan pusing ya. Oh, nah pemirsa juga tentunya pengen lihat cara buatnya nih Bu. Boleh nggak kita masuk nih Bu ke dapur Ibu nih? Boleh ya? Silakan. Siap. Mari pemirsa kita ikut. Nah, Mas Aldi, selamat datang di galerinya Puskra. Ini ibu-ibu sedang asik. Sedang asik ya. Assalamualaikum Ibu-ibu. Lagi bikin apa nih Ibu-ibu nih Bu? Lagi bikin, kebetulan lagi ada pesanan. Jadi kita juga mengikuti, ada pesanan. Ini ya. Ada. Wah, cantik sekali tuh. Ini bros cantik. Bros. Jadi mereka juga pinter menyulam. Tapi pinter juga kita latih ya. Ini melatihnya juga cukup cepat membuat bros. Bros, wah itu konsepnya bros apa tuh Bu? Ini konsepnya bling-bling. 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 Jadi kita tuh
semangat kalau ketemu orang. Ya udah. Oh iya benar. Itu Ibu pegang aja langsung saya langsung mengarah ke situ terus tuh Bu. Ya, seru Langsung, kan? seru sekali. Semangat. Jadi Ibu juga jadi makin cerah, makin terlihat semangat dapat begitu ya. Insight dari situ luar biasa. Jadi memang ternyata produknya nggak cuma dari kain bekas aja ya, ada juga dari manik-manik nih seperti ini. Ini ntar nih yang dibikin gitu ya? Iya, ini semua bahan dasar ya. Jadi ada beberapa kita ini bikin ini bikin ini. Oh, Ibu ya, kerjanya sambil gosip juga? Boleh ya? dong Mas Aldi. Oh boleh ya, tapi gosip yang baik, membicarakan hal yang baik. Gimana Bu, susah nggak Bu bikin ini Bu? Awalnya susah, Awalnya susah ya? Ini kan dari baja. Ini lecet juga. Tangannya pada Lecet. ini. Tapi nggak apa-apa. Tapi kok ada yang mirip ya Bu? Ini kok mirip ya? Iya, ini Oh, mirip ya? mereka. Ini ibu dan anaknya. Oh. Ya, ini dulu dari bayi udah ibunya udah bantu kita. Oh, terus ikut gitu ya? Sekarang udah gede, dia bisa ikut. Kebetulan ada waktu libur. Jadi ini anaknya, itu ibunya. Wah, luar biasa. Ini udah menikah malah anaknya. Jadi udah beberapa udah menikah. Oh, jadi waktu pas bayi inget nggak Mbak? Waktu itu Mbak pas bayi inget nggak dibawa-bawa? Apa udah suka kerajinan dari bayi ya? Iya, Mas Aldi didoain nanti semua jadi pengusaha. Wah, itu ada yang menarik juga tuh Bu. Ini kayaknya bros-bros lainnya nih yang udah jadi nih ya. Kalau tadi kan lagi dibuatnya yang udah jadi nih. Udah jadi. Nah ini apa aja nih Bu? Yang paling susah yang mana nih Bu dari bros-bros ini Bu? Yang paling susah dibikin? Ya, saya cerita dulu dari awal ya. Ini dari limbah-limbah kain. Oh, ini limbah kain juga. Oh iya. Berapa tahun yang lalu tuh happening tuh, perca-perca jadi bros tuh kita laku banget. Sesuai zaman, terus surut ya. Jadi ini salah satu bukti bahwa kita pernah bikin begini gitu ya. Ini dulu laku banget. Oh, dulu laku banget. Tapi terus kan fashion tren berubah. Ya. Tren berubah. Sekarang yang paling terus laku. Terus kita belajar ini dari belajar Amerika ya, dari Kak Bosong ya, Amerika Latin kita belajar. Kemudian oh ini suka di film-film Hollywood ya, model-model kayak gitu ya? Iya, barangkali ya. Pokoknya sih saya main bikin aja, nggak nengok-nengok Hollywood ya. Jadi ini dari batu-batuan asli, kemudian kita sulam. Ini perlu ketelitian yang sangat. Oh yang ini ya Bu, boleh saya lihat Bu? Iya. Luar biasa sekali ya. Jadi ini manik-maniknya nih, pemirsa kita bisa lihat ya. Jadi ini manik-maniknya disulam. Ya. Terus abis itu dikasih batu-batunya. Ya, ini kalau beli di Pushcraft, ini yang punya cuman pemirsa doang nih. Iya. Itu menarik kayak kerajinan tangan ya Bu ya. Iya. Yang kita punya orang lain belum tentu punya dan nggak mungkin sama. Dan nggak mungkin sama ya. Ya karena ini batunya juga batu alam. Oh iya benar. Kekayaan Indonesia. Bener. Wah saya jadi penasaran nih. Pengen ikutan ibu-ibu juga nih kayaknya. Ya, boleh. Kok ini lagi apa nih, jahit-jahit? Ini lagi bikin, ini dari murid SMK. Saya juga bingung mau bikin apa gitu ya. Karena mereka belajar dulu, tangannya biar lihai dulu. Jadi mereka bikin ini. Wah Ibu serius banget Bu kerjanya. Takut ketusuk jarum. Susah apa gampang sih Bu bikin kayak gini Bu? Ya lumayan ya. Kalau belum pernah pegang jarum, awal-awal dibilang susah. Ini cakep nggak Mas? Oh iya ini cantik saya tadi yang saya lihat di depan tadi kan ini kan. Wah ini gimana nih Bu bikinnya nih? Ya ini kain juga ini ya? disulam ya. Oh iya bener ya, walaupun bentuknya sama, tetapi tetap hasilnya akan beda ya. Nggak akan ada yang sama. Nggak akan sama motifnya ya. Luar biasa. Ini dari kain-kain juga dipotongin gitu. Itu dari limbah. Jadi seperti mana ya Mbak yang kain itu ya? Kain yang mana tuh Bu? Yang tasnya ini tadi. Oh tasnya. Wah ini yang menarik ya. Wah iya nih ada yang warna beda ya Bu ya? Iya ini dari limbah. Ini kebetulan limbah batiknya ya. Jadi kita ikutin. Oh ini limbah batiknya. Oh jadi bisa bernilai lagi gitu ya. Ini udah jadi atau belum nih Bu? Belum. Ini belum ya. Ntar baru di finishing lagi. Wah saya juga sabar nih pengen belajar nih Bu, boleh nggak? Oh pengen coba, bisa nggak Bu? Ibu ajarin saya nih. Boleh. Tapi jangan nangis ya. Masa yang bayi aja bisa, saya nggak bisa Bu? Ya siap. Siap ya. Oke kita coba kerjain nih pemirsa, yuk kita belajar nih untuk nyulam-nyulam ya. Wah pemirsa, saya sudah di meja kerjanya Ibu Ita nih. Ya, jadi bener nih ya, saya mau diajarin ya cara cara membuat
kerajinan tangan gitu ya Bu ya. Pertama-tama yang harus kita lakukan apa nih Bu? Ya, pegang jarum dulu. Pegang jarum dulu, oke. Iya, masukin Pegang benangnya. oh ini udah dimasukin nih pemirsa nih benangnya nih. Curang. Terus Terus gimana nih Bu? nah, taruh sini. Oh ya, Ini oke. dirapin dulu ini bunganya. Oh, dirapin gimana nih Bu? Digunting. Oh, digunting-gunting. Dirapin ya Mas Aldi, jangan asal-asal. Harus dengan hati. Harus dengan hati, Ini benar-benar. Jadi dia ada soul-nya. Ada soulnya. Oh ini ya yang pinggir-pinggir ini Bu, saya potong nih pemirsa nih ya. Terus udah rapi kan? Heeh. Nanti kita tempel di sini Mas Aldi. Oh. Terus kita siapkan tadi yang benangnya udah siap kan? Mana Benang tadi ini Bu, nih Bu. Ya, Nah, terus ini Bu. ambil manik-maniknya Mas Aldi. Oh, manik-manik ya, yang gede, yang gede. Oke, ya. Ini kita tusuk ke sini. Nih tuh. Hati-hati tangannya Mas Aldi. Oh, begitu. Masukin. Baru kita masukin ke dalam lubang jarumnya. Ya, Nah. gitu. Terus ini nggak susah Mas Aldi. Oh, langsung. Tapi ini sebelumnya nggak dikasih pola dulu ya? Enggak, kita ini aja Sesuai mengalir dengan- aja. Makanya beda-beda. Makanya ya, beda-beda hasilnya ya. Pokoknya kita sambil berdoa ya Allah ini biar jadi bagus. Oh, gitu. Bismillah, laku. Luar Ya. biasa. Ini menarik nih Bu. Tadi kan saya udah ketemu sama ibu-ibu yang bantuin ibu nih, yang kerja bareng sama ibu nih, para pengrajin yang luar biasa nih. Nah ini gimana sih Bu? Caranya waktu itu Ibu merekrut mereka dan memberdayakan warga sekitar nih, gimana ceritanya nih Bu? Ya itu sebuah proses ya Mas Aldi. 20 tahun yang lalu ya. Saya sudah membuat kerajinan. Terus saya dibantu pembantu gitu kan. Saya kerja Ya. kantor ya. Oh, awalnya Ibu pekerja kantoran, begitu pegawai ya? Maklum dulu butuh tambahan karena kan suami sekolah ya. Iya. Suami sekolah, anak sekolah. Terus gimana saya kerja kantor nggak cukup. Saya Sabtu Minggu saya bikin kerajinan. Itu berjalan berapa tahun, orang mulai kenal produknya Postcraft. Tiba-tiba saya dapat ujian ya. Ya. Saya divonis cancer, kena cancer. Itu semua udah nangis. Saya sih kayaknya bingung aja gitu ya, nggak ngerti. Gitu. Ya apa sih cancer gitu. Terus besok saya mau operasi nih, malamnya dapat pesanan ribuan. Oh, terus gimana tuh Bu? Aduh, saya juga mikirinnya pesanannya, mikirin cancer ya. Subhanallah. Gitu, jadi itu tangan Tuhan ya. Untuk, kasih pelajaran ke saya, kasih ilmu. Sakit itu ilmu Mas Aldi. Jadi tuh saya berpikir keras. Gimana ya supaya saya bisa ditangkap itu pesanan, sayanya sehat gitu. Saya operasi seharian. Jadi melek tuh juga masih fly, tapi saya pikirin gini. Gimana ya? Saya dapat amanah yang luar biasa dari PT Safira yang punya 100 outlet. Nggak mungkin dong saya kerjain sendiri gitu, tantangan. Terus saya berdoa, ya Allah sembuhkanlah saya sesembuh-sembuhnya. Terus saya dikasih tangan-tangan yang penggantikan tangan kanan saya udah nggak bisa lagi Mas Aldi, cuma boleh ngangkut 100 kilo gitu. Tangan saya gimana nih, udah nggak bisa lagi gitu kan. Allah ganti tangan-tangan saya ini, waktu itu ada 30 orang dengan entah gimana ya. Gimana Allah, cara dapetnya tuh dari sebelumnya belum ada orang, tiba-tiba ada 30. Ya, itu gimana cara ngerekrutnya tuh Bu? Rekrutnya ya saya berdoa aja sama Allah. Ya Allah Masya gimana? Allah. Ya Allah gimana ini pesanan gitu kan? Terus itu cita-cita saya, tiba-tiba dikasih pesanan kok sayanya tergeletak gitu. Tangan saya udah nggak boleh lagi pegang yang susah-susah gitu. Satu-satu berdatangan, alhamdulillah. Dan, mereka ini yang bantu saya dari dulu. Tangan saya satu ini diganti oleh tangan 30 gitu. Luar biasa. Luar biasa ya pemirsa ya. Nih saya tadi dengar cerita Ibu, saya terharu sekaligus bangga nih dengan semangat Ibu yang begitu luar biasa ya, di tengah keterbatasan dan lain sebagainya ya. Ternyata kalau kita punya niat dan juga semangat yang kuat, semua akan ada jalannya begitu ya Bu ya. Semua ada jalannya, jangan takut. Jangan takut. Nah, ini hal yang menarik juga nih Bu ya.
kerajinan tangan Ibu ini sudah dipasarkan atau Ibu sudah menuju ke 10 negara begitu ya? Ibu sudah melancong ke 10 negara nih Ya, untuk memasarkan produk dari Pushcraft ini. Ini gimana ceritanya nih Bu? Kok bisa dari tadi yang nggak punya karyawan begitu ya, nggak punya pengrajin, tiba-tiba bisa ke 10 negara nih Bu? Gimana ceritanya nih Bu? Ya, itu semua kan pakai ilmu ya Mas Aldi. Iya. Semua pakai proses. Ya. Nggak tiba-tiba saya bisa keluar negeri. Ada yang begitu instan. Ya. Tapi salah satu tips buat teman-teman juga ya, teman-teman UKM, jangan instan. Semua proses. Gitu. Jadi ya pertama ya berdoa sama Allah. Dikasih tangan-tangan yang terampil. Ya. Mereka datang, kita latih, mau kerja apa enggak. Gitu. Jadi kita kerja keras loh, bukan main-main. Karena Safira itu 100 outlet. Ya, Ibu salah satu pemasok dari Safira ini ya. Dan itu ada deadline kan, harus selesai gitu. Kita harus kerja keras. Oh, Safira Busana Muslim itu Ibu ya? Betul. Oh, luar biasa. Dulu masih jarang yang bikin bros ya. Terus saya berdoa gimana nih Allah. Cuma itu aja kekuatan doa ya. Masya Allah. Berbuat baik, kekuatan doa, terus kerja keras. Terus 10 negara mana aja nih Bu? Nah, awalnya saya ragu-ragu. Oh, ragu ya? Nggak pede, tapi saya pikir gini, kenapa nggak pede, orang saya udah sudah masuk segitu banyak gitu ya. Dan saya punya kru banyak yang mereka harus hidup. Iya nggak? Terus maju mundur, akhirnya saya karena waktu itu ayah saya meninggal, ibu saya sedih, saya yakin, saya ke Belanda. Oh, pertama kali pameran di Belanda? Belanda, karena ibu saya sudah cerita ke semua orang mau diajak pameran ke Belanda. Saya nggak mau, Mas Aldi, saya pikir kekuatan dalam negeri aja lah gitu. Ternyata akhirnya saya berangkat ke Belanda, ditemanin ibu gitu. Terus ternyata asik. Itu menjadi branding ya. Branding. Walaupun kita belum bisa ekspor ya, tapi itu branding. Kemudian proses lagi, saya pulang, terus ada ini ke sini, akhirnya ya ilmu itu kan kita ke negara ini, oh ternyata orang ini, jadi saya wawasannya lebih luas. Ya. Jadi Ibu juga mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga juga ketika Ibu melakukan pameran di negara-negara tersebut. Orang banyak. Terus keren ya Bu Ita. Luar biasa, bener banget, keren banget Ibu Ita. Yang jelas sih kita jadi makin kuat. Makin kuat ya. Bu Ita, ini sangat menarik sekali nih Bu Ita. Saya juga penasaran dengan pandangan Ibu terkait dengan sebenarnya bagaimana Ibu melihat peran seorang perempuan dalam ketahanan keluarga, Bu? Betul Mas. Saya salah satu yang sangat perhatian kepada ketahanan keluarga karena saya juga di PKK. Jadi kita seorang ibu harus kuat supaya keluarganya kuat. Jadi emaknya dulu kuat, ya nggak? Emaknya kuat. Terus gimana supaya kuat? Nah, kita sering kan tuh ada naik turunnya emosi ya. Emosi naik turun. Karena saya juga survivor cancer, saya juga bantu teman-teman yang penyintas kanker. Dia sedih nih, nangis. Udahlah, jangan sedih. Ayo kita bikin gitu. Kita bikin nih sambil ngobrol. Gimana ya? Ini cakep gimana ya? Jadi itu kan menjadi obat ya. Jadi obat itu banyak beberapa teman-teman yang penyintas kanker saya ajak. Kan dikala kita tidak nggak sedih, sehat ya. Terus kita dapat duit. Dapat duit. Nah, itu juga untuk membantu perekonomian keluarga juga ya Bu ya. Ketahanan keluarga. Ya bohong aja kalau kita nggak punya duit terus harus kuat. Ya. Harus punya duit juga. Luar biasa. Wah, saya jadi pengen nyoba tuh Bu. Saya boleh coba ya Bu ya. Sekarang saya yang ini nih, saya yang pengen jahit ya. Pengen kuat juga. Saya dengar cerita Ibu, saya jadi pengen keluar negeri juga kayaknya Bu. Ayo. Ayo ya. Ibu diajak ya. Iya, siap. Kita pameran Pushcraft ya. Ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kita lanjut lagi Bu. Gimana Bu ininya Bu? Ini ya. Ini tinggal dinaikin gitu ya.
Wah, kita udah sampai nih Bu, akhirnya di tempat piknik. Asik ya. Asik ya. Oh, ini itu tadi tas yang saya bikin tuh kan ya Bu ya? Iya. Ini udah jadi dibawa piknik. Ternyata piknik, cocok juga ya. Bawa minuman, bener. Wah, ini kita deket Taman Mini ya Bu ya? Ini Taman Mini deket BKT. Lucu. Lucu ya. Bu Ita, Gimana Mas Aldi? apa nih kalau misalnya ada pengusaha pemula, perempuan juga nih ingin mengikuti jejak Ibu, kira-kira apa nih tips dan triknya nih untuk para pengusaha pemula di bidang kerajinan tangan ini Bu Ita? Ya, alhamdulillah ya Mas Aldi ya. Kerajinan tangan ini kan emang dari jiwa ya, dari soul. Jadi kita mau memulai usaha gimana? Jangan mikir instan, ya. Kita bikin dulu, berkreasi gitu ya. Kayak orang di dalam gua gitu, betapa dulu bikin dulu, kita searching dulu gitu. Kalau sekarang kan gampang, Google. Jadi HP bukan buat chatting kita cari ilmu. Bener. Kumpulin ilmunya, terus kita udah siap keluar dunia, kita belajar ilmu IT, terus kita urus perizinan. Oh, wah menarik nih Bu. Wah, ada pesawat juga ya. Ini lucu sekali ya. Menarik sekali, kita ada di Taman Piknik. Pemirsa, kita lagi ada di Taman Piknik, ini luar biasa sekali ya. Selain ada BKT, ada Taman Mini, ada pesawat juga. Ya, jadi kan kita udah cari ilmu, kerja keras. Iya, benar-benar. Kerja keras, terus udah siap, mental udah siap. Itu mental juga harus siap, ya nggak? Benar-benar. Jadi siap kalau kita nggak sukses gitu. Siap kita sukses. Nah, jadi untuk pemula kita siap mental. Siap mental. Kerja keras, fokus. Yang penting niatkan terlebih dahulu begitu ya Bu ya? Wah, tadi Ibu sudah menyinggung nih terkait dengan perizinan. Nah, Ibu kan dengan usaha Ibu yang sudah ke 10 negara begitu ya? Sebenarnya apa sih makna penting perizinan nih buat Bu Ita nih? Ya, perizinan itu kan penting banget karena apa? Kita yakin bahwa kita tidak mengganggu keluarga dulu, ya apa tetangga ya. Kita nggak boleh egois. Jadi salah satu syarat mengajukan perizinan adalah kita tidak mengganggu tetangga. Nah, kita minta tanda tangan tetangga. Kemudian kita pergi ke kantor kecamatan. Nanti kita di situ dikasih tahu, isi dengan online. Nah, karena saya udah gaptek ya, udah nenek-nenek gaptek. Tapi Ibu semangatnya semangat muda loh. Jangan asa, kita tanya gitu. Ternyata dibantu banget loh Mas Aldi. Di pemerintahan itu membantu banget kita. Gini loh Bu, gini semua dibantu. Itu luar biasa banget. Berarti Ibu urus izinnya sendiri dong? Sendiri, walaupun tadi didatengin. Oh, didatengin. Bahkan pemirsa, kita juga harus melakukan pengurusan perizinan secara mandiri begitu ya Bu ya. Bu Ita dan juga pemirsa, terima kasih karena sudah membuktikan bahwa di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Betul. Dan ngapain sih pakai ngurus izin segala? Kenapa Mas Aldi? Kenapa tuh? Banyak sekali fasilitas dari pemerintah yang membantu UKM. Nah, syaratnya apa? Ya kita mau bekerja sama dengan pemerintah, caranya yang ngurus izin. Oh, kita jadi dibantu. Ada yang kamu pengen apa sih? Pengen bisa digital, diajarin, ada pelatihannya. Kamu suka apa? Masak? Ayo upgrade, diajarin masak, dikasih alat-alat. Keren nggak? Mas Aldi mau ikut? Boleh banget tuh. Jadi izin ini adalah pintu masuk untuk kita bisa mengembangkan usaha kita, begitu ya Bu Ita ya, maksudnya ya? Kita bisa naik kelas, bisa lebih berkembang, bisa keluar negeri. Itu bantuan dari pemerintah banyak Mas Aldi. Luar biasa. Jadi kita, kalau kita takut sendiri, kita kerjasama dengan pemerintah. Iya, luar biasa. Bu Ita, apa nih rencana ke depan dari Puscraft ini nih Bu Ita yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat nih? Mungkin mau ke negara-negara lainnya lagi? Asik ya Mas Aldi. Atau mau bikin sesuatu yang unik mungkin? Yang unik. Iya ya. Walaupun seumur saya ini gitu ya, sebetulnya sih saya masih kepengen ke luar negeri, tapi kayaknya saya pengen di sini ya? Memberikan kesempatan kepada yang lebih generasi penerus ya. Kan saya sudah membangun generasi baru ya untuk meneruskan. Jadi saya lebih kepengen
mengedukasi gitu, memberikan insight, inspirasi. Enak loh kerja di rumah gitu, sambil membina keluarga. Alhamdulillah anak-anak saya udah sekolah dengan baik dan benar ya. Itu kan salah satu ketahanan keluarga ya. Jadi anak-anak saya saya protek banget di rumah gitu. Caranya gimana ya? Saya nggak keluyuran gitu. Saya di rumah. Kemudian saya keluar negeri pun semua sudah tertata gitu ya. Jadi cita-cita saya pengen banget membina lebih banyak generasi, pengen punya rumah rumah singgah buat remaja atau apa gitu. Dan saya banyak mengedukasi, kebetulan di SMK juga gitu. Katanya sih nggak muluk ya Mas Aldi, tapi inilah generasi yang perlu kita bangun. Tapi kalau Mas Adi mau ngajak jalan-jalan sih. Baik Bu Ita, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Wah nih, saya luar biasa nih, saya jadi ikutan piknik nih sama Bu Ita nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca cerah. Ini biasanya juga kalau di sini sambil ngejet juga enak kali ya Bu Ita, sambil bikin bros ya. Ntar saya lanjut lagi ya untuk pikniknya ya. Bu Ita, terima kasih. Luar biasa sekali Bu ya, seru banget di pembincangan kita hari ini nih. Baik pemirsa, demikianlah tadi perbincangan saya bersama dengan Ibu Rati Puspitawati atau biasa disapa dengan Ibu Ita, pemilik brand Puscraft. Nantikan perbincangan seru dan inspiratif lainnya hanya di Layanan Jakarta on TV. Bu Ita, terima kasih. Wah, kita kayaknya harus piknik nih Bu Ita nih. Hamparan langit maha sempurna, bertata bintang, bintang angkasa. Namun satu bintang yang berpijak teruntai turun menyapaku. Ada tutur kata terucap, ada damai yang ku rasakan bila sinarnya sentuh wajahku. Kepedihanku pun terhapuslah. Alam raya pun sama tersenyum, menunduk dan memuja hadirnya. Terpukau aku menatap wajahnya, aku merasa mengenal dia. Tapi ada entah di mana, hanya hatiku mampu menjawabnya. Mahadewi, rasakan nilainya, pencarianku pun usai sudah. Usai sudah. Usai sudah. Urus izin sendiri.